Saya kira hingga saat ini banyak sekali pihak yang sebenarnya ingin tahu dan berusaha menebak apa sebenarnya isi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Karena kalau mau jujur sebenarnya pertemuan dua tokoh ini adalah pertemuan yang paling banyak dinanti karena konon bisa mempengaruhi konstelasi politik secara nasional. Wajar kalau kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu itu masih menjadi perdebatan yang cukup hangat dan cukup aktual. Tentu yang tahu persis apa pembicaraan keduanya hanyalah Prabowo Subianto, Megawati dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di luar itu ya saya kira hanya sebatas tafsir, di luar itu hanya sebatas konfirmasi sebenarnya apa yang menjadi substansi pertemuan keduanya. Tapi publik ya per hari ini tanpa henti bicara dan mencoba untuk menafsirkan apa kira-kira pertemuan di antara kedua tokoh itu. Saya mencoba untuk menjelaskan itu di kesempatan kali ini. Pertama, pastinya secara prinsip ketika Prabowo Subianto dan Megawati ini bertemu, yang ditanyakan adalah kabar. Pak Prabowo, Bu Megawati pastinya karena sudah lama tidak saling tatap muka, pastinya sedang bertanya kabar. Apa kabarnya Pak Prabowo, apa kabarnya Ibu Megawati? Semoga baik-baik saja dan tentu di masa-masa yang akan datang ya, kerjasama dan hubungan keduanya semakin hangat dan ada sesuatu yang kemudian disinergikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena saya kira pertemuan apapun pasti diawali dengan suasana tanya kabar, pasti diawali dengan bagaimana romantisme dan nostalgia masa lalu itu selalu diungkap. Karena ini yang disebut sebagai icebreaker ataupun ice breaking dalam politik untuk memulai sebuah pembicaraan. Karena dalam tradisi politik kita, basa-basi, kemudian tanya kabar, itu adalah hal rumlah dalam sebuah pembicaraan yang dilakukan secara informal. Beda ceritanya kalau pertemuannya itu informal, tentu tanya kabar, tanya keadaan, dan seterusnya, itu tidak dilakukan. Jadi, kalau mau jujur sebenarnya mari kita tafsirkan. Yang dibicarakan pertama kali itu adalah kabar kedua tokoh ini. Pak Prabowo pasti bertanya, bagaimana kabar Ibu Megawati? Dan tentu saja Megawati juga bertanya kabarnya Pak Prabowo Subianto. Yang kedua pastinya bicara hal-hal yang sifatnya normatif ya. Kedua tokoh ini pastinya bicara tentang bagaimana kondisi Indonesia hari ini, tentu saja kondisi global yang tentu saja dalam banyak hal cukup berpengaruh secara signifikan terkait dengan perjalanan politik ekonomi kebangsaan kita di masa-masa yang akan datang. Itulah yang kemudian misalnya kita bisa dengarkan dari elit-elit yang ikut serta dalam pertemuan itu, misalnya seperti Pak Dasko ataupun Pak Muzani, kira-kira begitu, sekjen dari Gerindra menyatakan bahwa kedua tokoh ini bicara tentang suasana politik saat ini dalam konteks global dan dalam konteks nasional. Kondisi politik Indonesia tentu saja saat ini sedang diuji bagaimana kebijakan politik internasional, khususnya kebijakan dagang yang baru-baru saja dikeluarkan oleh Donald Trump, yang saya kira ini pastinya kedua tokoh ini sedang berbicara apa formulasi dan rumus supaya Indonesia itu tetap established, Indonesia itu tetap kompetitif, dan tentu saja menjadi bangsa yang tetap kokoh dan solid menghadapi begitu banyak goncangan dan badai ekonomi yang semakin tidak menentu di masa-masa yang akan datang. Jadi wajar kalau kemudian poin yang kedua yang dibicarakan dalam konteks pertemuan tokoh ini adalah hal-hal yang sifatnya normatif tentang kondisi bangsa, kondisi global, dan mungkin juga berbicara tentang program-program populis yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, soal makan bergizi gratis, terkait juga dengan Koperasi Merah Putih yang segera akan diwujudkan katanya, termasuk juga soal bagaimana komitmen terkait dengan pembangunan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Hal-hal yang semacam ini tentu tidak bisa diluputkan dalam pembicaraan kedua sosok yang penting ini. Nah, yang ketiga, ini tentu sesuai dengan bocoran yang disampaikan oleh Pak Muzani, kira-kira begitu, bahwa setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, artinya apa? PDIP itu siap bekerja sama dan memberikan support kepada pemerintahan Prabowo Subianto, tapi posisinya PDIP berada di luar. Artinya sekalipun PDIP berkomitmen dan bersiap untuk membantu semua apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto, bukan berarti PDIP harus menjadi bagian dari pemerintahan, tentu dengan cara ada kader PDIP yang jadi menteri. Ini yang kemudian terkonfirmasi kerjasama, tapi PDIP tetap berada di luar kekuasaan. Bagaimana cara menjelaskan kita yang rakyat biasa yang melihat dari jauh kerjasama gitu ya, mendukung, tapi posisi PDIP tidak ada di pemerintahan? Ya, kalau kita bicara tentang kerjasama antara PDIP dan Gerindra, antara Prabowo Subianto dan Megawati, dalam konteks tidak ada kader-kader PDIP yang ada di pemerintahan, mungkin itu benar. Per hari ini PDIP memang tidak ada satupun kader mereka yang jadi menteri di zamannya Pak Prabowo Subianto. Tapi ingat, publik juga tahu, di kerjasama di tempat yang lain atau kerjasama politik di tempat yang lain sudah lama dilakukan oleh PDIP kepada Pak Prabowo. Contoh, per hari ini kita melihat begitu banyak alat-alat kelengkapan dewan. Saya sering mengulang ini, alat-alat kelengkapan dewan itu misalnya ya pimpinan komisi, pimpinan DPR, termasuk juga pimpinan-pimpinan strategis di DPR itu juga banyak kok kader-kader PDIP. Artinya apa? Ketika begitu banyak kader-kader penting, kader-kader PDIP yang menempati posisi-posisi strategis yang ada di DPR, itu menegaskan sebenarnya
bahwa PDIP itu sudah bekerja sama secara politik dengan Gerindra. Kita bisa bayangkan kalau Gerindra dengan PDIP tidak baik-baik saja, saya yakin kok tidak akan ada kader-kader PDIP yang akan jadi pimpinan dewan, tidak akan ada kader-kader PDIP yang akan kemudian menjadi ketua komisi yang ada di DPR atau menjadi wakil ketua komisi yang ada di DPR. Artinya apa? Ketika ketua DPR tetaplah PDIP, di situ ada Mbak Puan. Ketika ketua Bangga tetaplah misalnya Pak Said Abdullah, dan di tempat-tempat yang lain, di komisi-komisi yang lain, ada kader-kader PDIP yang kemudian didapuk sebagai orang penting. Ya tentu itu adalah sebagai bentuk kerjasama politik. Dan kita bisa mengacu kepada 2014 yang lalu ketika hubungan antara Gerindra dan PDIP tidak baik-baik saja. Mestinya ketua DPR dari PDIP, saat itu ketua DPR-nya tidak lagi di PDIP. Karena kekuatan Gerindra yang mayoritas di parlemen itu sapu bersih kekuatan politik yang ada di parlemen. Yang jadi ketua DPR saat itu adalah dari Golkar, wakil ketua DPR misalnya seperti Fahri Hamzah, Fadlizon dan seterusnya. Dan PDIP sama sekali tidak diberikan posisi apapun. Jadi kita semua harus paham bahwa kalau kita bicara tentang kerjasama politik, tidak harus ada kader PDIP yang jadi menteri. Kita harus melihat di tempat yang lain, di mana kader-kader PDIP mendapatkan posisi strategis yang ada di DPR. Yang tentu kita bisa ukur juga adalah semua kebijakan politik Prabowo Subianto sejak awal itu didukung secara penuh loh oleh PDIP. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP merupakan partai politik yang terdepan memberikan dukungan itu secara total. Ketika ada program makan bergizi gratis, sekalipun banyak resistensi, banyak protes, banyak kritikan kanan kiri, PDIP memberikan dukungan secara total. Dan bahkan ketika ada soal terkait dengan revisi Undang-Undang TNI beberapa waktu yang lalu, dan kemudian disahkan menjadi undang-undang, kalau kita mau jujur, yang menjadi corong utama itu adalah PDIP, yang pasang badan, berada di garda terdepan untuk mengesahkan undang-undang ini. Jadi, wajar kalau sebenarnya pernyataan Pak Muzani, ya, yang mengatakan bahwa PDIP bekerja sama, siap mendukung penuh Prabowo Subianto, tapi berada di luar kekuasaan. Itu artinya adalah tidak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat yang bersamaan, kalau mau jujur, begitu banyak kebijakan-kebijakan politik Prabowo Subianto sejak awal, PDIP itulah yang sebenarnya memberikan dukungan secara total, termasuk misalnya begitu banyak politisi-politisi PDIP yang per hari ini menempati posisi strategis yang ada di alat kelengkapan dewan. Itulah yang disebutkan dan dikonfirmasi oleh Pak Ahmad Muzani. Oleh karena itu saya menyebut koalisi model PDIP yang semacam ini, judulnya saja PDIP itu merah banteng, tapi dalemannya berisi kepala Garuda yang merupakan lambang dari Gerindra. Jadi luarnya saja PDIP ini oposisi, tapi di dalamnya secara praktik PDIP itu sudah memberikan dan melakukan kerjasama politik dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Tapi yang keempat teman-teman, jangan-jangan kalau kita mengacu bahwa politik yang paling penting itu adalah sesuatu yang tidak terucap. Jangan-jangan yang tidak terucap ini adalah sesuatu yang tidak pernah diekspos, yaitu terkait dengan bukan tidak mungkin PDIP itu punya intensi ataupun ditawari untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, di mana ada kader-kader PDIP yang diminta misalnya berharap untuk menjadi bagian dari menterinya Pak Prabowo Subianto. Tentu ini tidak dimunculkan secara eksplisit, tentu ini tidak disampaikan secara terbuka, karena kalau kita mengacu para filosof-filosof politik, para ilmuwan-ilmuwan politik, yang paling penting dalam politik itu adalah sesuatu yang tidak diucapkan. Jangan-jangan yang tidak pernah diucapkan oleh elit-elit yang ikut serta dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati itu adalah soal bagaimana kemungkinan PDIP akan bergabung dengan Prabowo, di mana ada kader-kader PDIP yang kemudian menjadi menteri di bawah Pak Prabowo Subianto. Tinggal tunggu waktu kapan kira-kira kader PDIP akan menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, karena bagi PDIP mereka tidak punya persoalan apapun dengan Pak Prabowo. PDIP itu hanya punya persoalan dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Nah, kalau mau ditambahkan tentu yang keberapa ini? Yang kelima kira-kira begitu. Kalau kita mau jujur, per hari ini banyak sekali teman-teman media itu bertanya ke saya, hampir tiap hari itu tanya, Pak Adi, apakah pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri mungkin tidak jika pembicaraannya itu soal bagaimana PDIP nanti di kongresnya itu tidak diaut-aut. Nah, mungkin juga ada pertemuan di situ di mana bicara tentang prospek PDIP di masa-masa yang akan datang. Karena kalau mau jujur sebenarnya beberapa waktu yang lalu hingga saat ini ada narasi yang kemudian muncul, terutama yang dimunculkan di internal PDIP, bahwa sebenarnya internal PDIP itu sedang diaut-aut oleh pihak eksternal. Misalnya begitu banyak poster dan spanduk yang bermunculan di Jakarta yang mempersoalkan keabsahan Megawati Soekarno Putri dan pengurus PDIP yang hari ini yang katanya itu dituding tidak melalui Kongres. Itu tentu menjadi sebuah ancaman yang kemudian membuat kenapa kawan-kawan PDIP itu menyebut dirinya sedang diaut-aut. Termasuk misalnya juga persoalan yang terkait dengan Pak Hasto, itu juga diindikasikan ada pihak eksternal yang tidak suka dan tidak happy dan mencoba untuk meng-out PDIP dari luar. Nah, ketika media mengatakan dan bertanya kepada saya, apakah ini juga ada kemungkinan bahwa mungkin PDIP berharap dan minta kepada Presiden supaya ada proteksi dan perlindungan sehingga Kongres PDIP yang konon akan dilakukan di bulan Mei itu tidak ada out-out dari pihak manapun.